Tuhan luar biasa, semuanya sehat. Ketemu lagi dengan Mbak Marta di sekolah minggu pada hari ini. Kita mau belajar tentang kebaikan Tuhan. Tema kita kali ini adalah Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Setuju ya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang? Pastinya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang nanti akan Mbak Marta sampaikan melalui Markus 7, kita mau doa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami hendak memulai sekolah minggu ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pimpinlah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja yang boleh senantiasa dimuliakan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau puji nama Tuhan ya. Satu pujian untuk membuka sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau pujikan Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Nyanyi yang semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau awali dengan sebuah lagu dengan Yesus menginginkan daku. Mari kita puji bersama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
tentang Tuhan Yesus baik terhadap semua orang. Adik-adik siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan yang kali ini akan Mbak Marta bacakan dari Alkitab melalui Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Ini kisah tentang Tuhan Yesus menolong orang lain. Kita simak bersama ya. Mari. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Judul yang kedua, Yesus menyembuhkan orang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kita sudah mendengar ya dua kisah Tuhan Yesus menolong orang lain. Kira-kira adik-adik pernah nggak nih pergi naik sepeda jauh dari rumah, kemudian terjatuh dari sepeda? Pernah nggak nih adik-adik terjatuh dari sepeda? Rasanya gimana? Sakit ya pasti? Sakit, terluka kan? Nah, ketika kita terjatuh dari sepeda, mungkin nggak orang tua kita tahu dan menolong kita, sedangkan kita jauh dari rumah? Nah, di situ tadi Tuhan memberi contoh. Kita diberi keberanian untuk meminta tolong. Kira-kira ada nggak ya kalau kita jatuh terus yang nolong kita?
Nah, Tuhan kasih contoh lagi nih melalui firman-Nya. Ada yang menolong kita. Kira-kira yang menolong selalu nggak kenal sama kita. Pasti ketika kita jatuh, yang menolong orang yang di sekitar kita dan belum tentu mengenal dengan kita. Nah, Tuhan kasih contoh kan bahwa Tuhan juga menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bagus kan cerita Tuhan tadi? Mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, untuk berani dengan iman meminta pertolongan baik kepada orang lain, kepada Tuhan melalui orang lain di sekitar kita. Gitu ya adik-adik, tetap jadi anak jempol, anak yang baik, anak yang mau menolong seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Yesus baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita mau nih menanggapi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Jangan kamu khawatir. Yuk kita pujikan dengan penuh semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Gimana pujiannya, semangat kan? Nah adik-adik, kita ada aktivitas nih hari ini. Kita mau membuat aktivitas yang temanya orang banyak bergandengan atau orang bergandengan. Nah kita mau bikin bareng-bareng ya. Alat dan bahan yang mudah yang ada di rumah bisa digunakan. Yuk kita bikin sama-sama. Gimana, mudah kan? Nah, selamat mencoba dan selamat berkreasi. Demikian dulu jumpa kita melalui sekolah minggu pada hari ini. Mbak Marta juga berharap nih nggak online terus ya, kita bisa ketemu lagi, kita bisa memuji nama Tuhan lagi, mendengarkan firman Tuhan lagi. Makanya kita selalu berdoa sama Tuhan, semoga COVID-19 ini segera berlalu. Kita mau tutup ya sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa penutup. Mbak Marta hantarkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah ajarkan kami untuk menjadi orang yang baik terhadap semua orang, terhadap siapa saja. Engkau ingatkan kami untuk meneladani ajaran-Mu.
Tuhan senantiasa sertai kehidupan kami dari hari lepas hari supaya kami selalu menjadi orang baik. Terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan undur. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami di dalam sekolah minggu ini jika tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan hari ini, kiranya nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan dari pagi, siang, hingga petang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan satu pujian dalam nama Yesus. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi anak yang baik. Semoga corona segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali memuji nama Tuhan melalui sekolah minggu di GKJ Nusrep. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.